Bismillah walhamdulillah. Salatu salam ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Min kalam Sayyidil Habib Muhammad bin Aidarus bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Zain al-Habshi. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Radiyallahu ankum. Wa qala radiyallahu an. In u'atita khudh la tarud wa in muni'ta la tas'al. واصرف نظرك إلى مولاك واجعل همتك علوية وأخرج الخلق من قلبك خروجا لا يحول بينك وبين حسن الظن بهم والأدب معهم وحسن المعاشرة أو يورثك سوء الظن بأحد أو إساءة خلق معه فالحذر فإن لله في عبيده ظنائن يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ولا يعرفهم إلا هو فالزم حسن الظن بالله وبخلقه وحسن المعاملة مع الله ومع خلقه مع الله بالصدق والحرمة ومع الخلق بالوفاء والرحمة فهناك محط الأماني وصراحة العاني وجنى لذيذ المجاني ومغناطيس ذلك كله حسن الخلق يجذب لك قلوب الخاصة والعامة واجعل لك نية صالحة في كل قول تقوله وكل فعل تفعله وكل عمل تعمله وباب النية الصالحة التأني والتثبت احذر العجلة والطيش فإنهما باب الغلط والأشياء ما دمت مالكها فهي لك وإذا خرجت عنك كانت عليك فتحرى ما فيه رضا ربك ولو فيه عليك أعظم مشقة على حسب مقامك في الدنيا مما أنت متأهل له لا تتجاوز حدك خصوصا مع الخلق وأما العبادة البدنية والقلبية التي بينك وبين ربك فأعطها غاية جهدك وأقصى وسعتك ولا تخلي مقام آخر الليل وإن لم تتيسر صلاة فاجعل لك وردا فيه من الاستغفار والصلاة على الحبيب المختار والدعاء المأثور والتفكر والتملك تحت باب الكريم واستشعار قربه منك واطلاعه عليك وإحاطته بك فإن ذلك يورث الحياء من الله والخشية له وتخفيف ثقل العبادة والاسترواح بها والتلذذ بمناجاة السميع القريب إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Di antara nasihat daripada Al-Habib Muhammad bin Aidarus, jika kamu diberi maka terimalah, ambillah, jangan kamu tolak. Namun kalau kamu tidak diberi sesuatu, la tas'al, jangan menuntut. Wasrif nadharaka ila maulak, murnikan pandangan kamu, tujukan untuk Allah, hanya murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kepada kamu berarti itu rezekinya kamu. Jangan pernah kita bersandar kepada makhluk, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i beliau berkata dalam syairnya, tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa aiqantu anna Allah la syakka raziki. Aku yakin aku tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan aku. Aku yakin kalau rezeki itu punyaku pasti datang kepada aku tanpa ragu. Wa aikantu anna Allah la syakka raziki wa ma yakum min rizqi falaysa yafutuni walau kana fi ga'il biharil ghawamiki. Kalau itu emang rezekinya aku, katanya, kalau itu emang rezekinya aku maka pasti akan sampai kepada aku walaupun rezeki itu sekarang ada di tengah dalam lautan, tapi kalau itu rezekiku maka akan sampai kepada aku. Fa fi ayyi syai'in tadhhabu nafsu hasratan wa qad qasama ar-rahmanu rizqal khalaiqi. Maka mengapa seseorang itu selalu menyesal ketika tidak dapat rezekinya, sedangkan rezeki itu sudah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Murnikan tujuan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'al himmatak ulwiyah, jadikan himmahnya kamu, semangatnya kamu yang tinggi. Begitulah para aslafun salihun, mereka selalu cita-citanya tinggi. Wa qad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Mereka para salaf derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena himmahnya, semangatnya
ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala harus ada himmah. Laqad rafadhu dunyal gharura wa ma sa'ulaha walladhi ya'ti yubadaru bil badli faqiruhum sampai habis. Begitulah ada usaha, capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrijil khalqa min qalbik khurujan la yahulu bainaka wa baina husnidh dhann bihim. Keluarkanlah makhluk ada di hatimu. Jangan pernah bertujuan kepada makhluk. La taksitil makhluqa wa rabbuka aqrab. Jangan pernah bertujuan kepada makhluk. Allah yang lebih dekat, bukan makhluk yang dekat. Wa man qasadal makhluqa la syakka yat'abu. Siapa yang dia itu bertujuan kepada makhluk pasti dia akan payah. Allah yaghdabu in tarakta la tas'alanna bunai adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Minta kepada pintunya yang tidak pernah tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada hamba. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka kalau kamu tidak meminta kepadanya. Tapi kalau kita banyak minta kepada hamba, kepada makhluk, maka dia akan marah. Sebaliknya, kalau Allah kita selalu minta kepadanya, semakin cinta kepada kita. Keluarkanlah makhluk dari hatimu. Jangan pernah bertujuan kepada makhluk. Khurujan la yahulu bainaka wa baina husnidh dhann bihim. Ya, tapi keluar yang tidak menjadikan kamu terus suudzon kepada mereka. Keluar yang husnudzan kepada mereka, disertai husnudzan kepada mereka, disertai adab kepada mereka, kemudian bermuasyarah, bergaullah dengan mereka dengan yang bagus, yang baik. Au yuritsak suudzan, atau kalau bisa meninggalkan makhluk ini dengan cara yang tidak benar, dengan cara suudzan atau dengan akhlak yang tidak bagus kepada mereka, maka hati-hatilah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hamba-hambanya ada hamba-hamba pilihan, yang mana Allah hidupkan mereka dalam keadaan afiah, sehat zahir maupun sehat batinnya. Karena orang pilihan hingga meninggal dalam keadaan afiah, baik, husnul khatimah. Jangan pernah suudzon kepada siapapun. Barangkali itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah diceritakan, ya, bagaimana orang yang ahli ibadah di atas gunung, dia pernah mimpi orang soleh diminta untuk mendatangi satu orang miskin, yaitu tukang sepatu, dan minta doa kepada orang tersebut. Akhirnya turun orang yang ahli ibadah ini dari gunung ini mencari orang miskin tersebut. Ketika turun sampai dia tanya, apa amalnya kamu? Sebelum minta doa, padahal perintahnya doa, tapi yang ditanyakan apa? Amalnya. Katanya dia, ya amalku setiap harinya bekerja, kemudian puasa, dari hasil kerjaku sebagian aku sedekahkan, sebagian untuk kebutuhan hidupku. Katanya dia, ya kalau yang amalnya seperti itu berarti aku lebih afdol. Kenapa? Karena laisa kat tafarrugh li ibadatillah, katanya. Nah, ini tidak sama seperti orang yang 100% untuk ibadah waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat lagi ke gunung, ibadah lagi. Tidur malam, ya, di mimpi lagi disuruh datang. Di mimpinya dibilang, kalau kamu bertanya, bilang, ma hadzal safar alladzi fi wajhik. Apa yang membuat wajahnya kamu ini selalu pucat? Kalau ketemu orang, itu pertanyaannya kepada dia. Salah kalau kau tanya amalnya. Akhirnya turun lagi, ya, mendapati tukang sepatu tersebut, ditanyai, ma hadzal safar alladzi fi wajhik. Apa pucat yang ada di wajahmu ini setiap ketemu orang? Katanya dia apa? Katanya dia, aku ini setiap ketemu orang, aku yakin orang yang di depanku ini adalah orang yang beruntung, orang yang selamat di akhiratnya. Tapi aku ini adalah orang yang celaka. Orang yang selalu dia itu merasa dirinya yang selalu bersalah, dan orang yang di depannya adalah orang pilihan Allah, itu adalah orang yang hebat. Itu adalah termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah suudzon kepada siapapun. Wala ya'rifhum illahu. Tidak ada yang kenal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Idza kana mru'un agilan wari'an ashghalahu an uyubihim wara'uh. Kamal alilu saqimu ashghalahu an waja'in nasi kullihim waja'uh. Ya, orang kalau dia itu cerdas kemudian wara', maka dia akan sibuk ngoreksi dirinya sendiri, tidak ngurusi orang sudah. Ya, apa yang di hadapannya tidak diurus, ngurus dirinya sendiri. Seperti orang yang sakit. Orang kalau sudah kesakitan, dia sibuk dengan dirinya sendiri, tidak bingung dengan orang lain. Begitulah orang yang dia itu yang berakal, tidak selalu mengoreksi kesalahannya orang.
Oleh karena itu lazimilah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah muamalat kepada Allah Subhanahu wa taala juga bersama makhluknya. Gimana muamalah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bisiddiq wal hurmah. Muamalah kepada Allah dengan yang bagus adalah dengan kejujuran dalam ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusyuk di dalam salat kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hurmah, penuh hormat, penuh adab, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada makhluk, bagaimana bagus bermuamalat kepada makhluk? Yaitu bil wafa war rahmah. Selalu memenuhi janji kalau ada janji kepada makhluk. Kemudian rahmat kepada makhluk, selalu membantu kepada makhluk. Disitulah tempat turunnya al-amani, cita-cita, segala yang kita harapkan. Kemudian di situ adalah istirahatnya orang yang lelah dan dia akan mendapatkan petikan atau sesuatu yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Magnet daripada semua itu intinya adalah husnul khuluq, budi pekerti yang bagus, yang baik. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi yartaqi ilal ma'ali. Wa minal ajaibi ujbun man huwa jahilu fi halihi ahwa sa'idu amishagi am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasafilun aw murtagi. Tawadhu itu termasuk sifat perangainya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengherankan orang yang dia itu takjub dengan dirinya padahal tak tahu dirinya adalah orang yang celaka atau orang yang beruntung. Bagaimana akhir hayatnya? Apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Rasulullah SAW sendiri beliau sukses dalam dakwahnya karena akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, waqfid janahaka limanit taba'ak, rendahkan sayapmu wahai Muhammad. Yajdzib laka qulubul khassah wal ammah, karena dengan sifat yang bagus, akhlak yang bagus, maka akan bisa menarik hatinya orang-orang pilihan Allah dan orang-orang awam. Jadikanlah pada kamu dalam segala sesuatu niat yang bagus, yang baik. Ketika menyampaikan sesuatu, kemudian ketika berbuat sesuatu, ketika beramal, baik bekerja maupun bekerja, ya niatkan itu semua untuk kebaikan. Wa babun niyat as-salihah at-ta'anni wa tatsabbut. Pintu niat yang bagus adalah ketenangan dan kekokohan. Ta'ani wa tatsabbut. Ihdzaril ajala wat tash. Hati-hati dengan sifat sifat terburu-buru, gegabah. Ya, kenapa? Karena al-ajalah minasyaiton. Ya, gegabah itu daripada syaitan. Abdullah Haddad di hikamnya berkata, man istajala qabla awanih ugiba bihirmane. Siapa yang dia itu mempercepat sesuatu yang belum pada waktunya, akhirnya tidak dapat apa-apa justru nanti. Jangan gegabah hatta dalam berbuat baik. Tapi dipikir dulu, diniati dulu yang betul. Fa innahuma babul ghalat, karena al-ajalah wa tash itu adalah pintu kesalahan. Kemudian berusahalah beramal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun di situ ada masyaqqah, payah, sesuai profesi kamu. Sesuai profesi kamu. Kamu yang kaya capek dalam sedekah, perbanyak sedekah. Kamu yang punya ilmu capek di dalam dakwahnya kamu. Kamu yang guru ngaji misalnya capek di dalam mengajarkan ngaji, capek. Harus ada pengorbanan supaya mendapatkan apa? Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah badaniyah wal galbiyah, ibadah kita, salat kita itu ibadah badaniyah, wal galbiyah hati kita yang antara kamu dan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan ala kadar kemampuan kamu, sekuat tenaga kamu. Kemudian jangan kau biarkan berlalu daripada qiyamul lail. Laksanakan qiyamul lail walaupun melaksanakan salat 2 rakaat. La tad'i fasid guluh alaim manalaha man fi dhulmi naim. Jangan pernah ngaku orang pilihan kalau tidak pernah qiyamul lail, tidur tapi ngaku orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala.
Juga ada faedah dari Habib Salim Syatiri, 3 syarat kalau orang yang kepingin qiyamul lail. Salasatun li qiyamil laili qad furitat qailulatun qillu aklin tarku isyani. 3 syarat bagi yang mau melaksanakan qiyamul lail, yaitu qailulah, makannya sedikit, kemudian tidak melaksanakan maksiat. Kalau tidak mudah melaksanakan salat, maka jadikan di tengah malam hari itu yaitu membaca wirid. Misalnya perempuan yang lagi haid tidak bisa sholat, gimana? Baca wirid, jangan tidur. Minal istighfar, daripada baca istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca doa, tafakur, kemudian ya, tamalluk, merayu untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua itu akan bisa menghasilkan dari diri kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermaksiat, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan meringankan beban kita daripada amal-amal yang berat, dan akan membuat terasa nikmat di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah, pasrah sama Allah, yaitu tidak menggantungkan hati kepada makhluk, karena segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sudah begitu, pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang kalau pasrah kepada Allah, Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan membereskan semuanya. Keluarkan makhluk ini, bergantung makhluk dari hati kamu. Artinya jangan pernah berharap dengan makhluk. Berharap cuma kepada Allah. Tapi jangan mengeluarkan makhluk dari hati, akhirnya suudzon bermakhluk, ngeremehkan mereka. Bukan. Tetap menghormati, tetap berakhlak kepada mereka. Tetap kita tidak suudzon kepada mereka. Tapi jangan berharap dari makhluk. Ya kalau ada makhluk ngasih kepada kamu tanpa kamu minta, terima. Perkara kamu manfaatkan untuk diri kamu kalau kamu perlu, atau kamu sedekahkan, itu haknya kamu. Tapi kalau makhluk tidak memberi kepada kamu, jangan minta. Kenapa? Usahakan mintanya hanya kepada Allah. Man istaghna yughnihillah. Orang kalau menjaga dirinya nggak sampai minta, akan dijamin, akan dijadikan tidak perlu dengan makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita sudah bergantung dengan makhluk, jadi miskin kita. Jadi miskin. Tapi ketika kita sudah tawakal kepada Allah, jadi gagah kamu. Jadi gagah. Karena itu kalau kita lihat bagaimana ahwal mutawakkilin, keadaan orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi orang-orang yang bebas, tidak menjadi budak, menjadi orang yang merdeka setiap saatnya. Kenapa? Karena dia merasa terdapat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka tidak senang kalau dikasih. Tidak senang kalau dikasih. Pernah Harun ar-Rasyid masuk ke Mekah, bagi-bagi duit kepada semua orang yang ia lihat. Ini orang ibadah kasih duit. Wah, ada yang seneng pemberian seorang khalifah, tentunya banyak amir, kasih sana kasih sini. Ada satu orang sholat terus, ditunggu, habis salam langsung berdiri sholat, habis salam langsung berdiri sholat di Masjidil Haram nih. Akhirnya kesal sudah Harun ar-Rasyid, duitnya ditaruh ada di sejadahnya. Yang ditaruh ada di sejadahnya. Rasyid duduk. Setelah salam dilihat ada duit dinar ada di situ. Mengganggu hubunganku dengan Allah tadi. Dengan ini duit itu tadi. Diambil sejadahnya, dilempar. Kacir nih duit. Sholat lagi. Kaget Harun Rasyid. Kok tidak sama dengan yang lainnya ya? Yang lain menerima dengan tangisan, dengan bahagia, ini justru dilempar. Sholat lagi, Allah Akbar. Tanya Ar-Rasyid, siapa ini orang? Ini Ali Ridha bin Musa al-Kadhim.
Ali Ridha bin Musa al-Kazim. Ja'far as-Sadiq, Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra binti Rasulullah. Allah, kata dia, ini cucunya Nabi, kata dia. Akhirnya si Harun ar-Rasyid ngambil lagi di duit, diambil. Kata dia, betapa mulianya yang membuang ini duit, betapa hinanya yang mengambil ini duit, kata dia. Syaf, bagaimana hurriyah, merdeka dirinya tadi itu, tidak sampai dia tadi itu terkekang oleh makhluk pun, tapi Allah menjamin akan menjadi orang yang hebat. Inilah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang mutawakkil ya. Hati kita tidak bergantung kepada makhluk tapi langsung bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam.